Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan update terkini persoalan pengumuman kelulusan P3K 2023. Kebijakan ini dan kondisi seperti ini membuat jutaan para tenaga honorer menyayangkan hal ini terjadi. Apa itu? Simak selengkapnya di video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, hingga saat ini masih ada jutaan tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara, walaupun diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sudah tentu mereka ingin segera diangkat jadi P3K secepatnya, tidak harus menunggu hingga bulan Desember tahun 2024 sebagaimana tenggat waktu yang diberikan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang memberikan tenggat waktu penyelesaian persoalan tenaga honorer itu hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Seleksi P3K 2023 yang menyediakan formasi 80% untuk para tenaga non-aparatur sipil negara juga merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mengubah status tenaga honorer jadi P3K. Jadi rekan-rekan sekalian, seperti yang dinyatakan oleh Menpan RB bahwa setidaknya ada 3 rencana mekanisme kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah sesuai dengan amanah dari Undang-Undang tentang ASN. Yang pertama adalah pengangkatan tenaga honorer melalui seleksi, sehingga Menpan memberikan afirmasi kuota kepada para tenaga honorer yang menyediakan sebanyak 80% khusus untuk mengakomodir para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K. Sayangnya kebijakan ini banyak juga yang menyayangkan oleh karena memang meskipun kuota 80% akan tetapi khusus untuk jabatan teknis itu sangat sedikit sekali formasi yang ditetapkan oleh rata-rata pemerintah daerah. Bahkan tenaga non-aparatur sipil negara juga harus bersaing dengan para tenaga honorer K2 yang memang diprioritaskan, sehingga para tenaga honorer non K2 meskipun memiliki nilai hasil tes yang sangat tinggi akan tetapi harus berlapang dada, kuota formasinya itu harus diambil oleh tenaga honorer K2. Kemudian kebijakan yang kedua adalah mempersiapkan tenaga honorer ini setelah dilakukan validasi dan verifikasi data, maka akan dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K per waktu. Serta rencana kebijakan yang ketiga adalah P3K per waktu itu bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu jika memang tersedia anggaran dan kebutuhan formasi. Nah rekan-rekan sekalian, namun ternyata masih banyak formasi P3K 2023 yang tidak terisi. Penyebabnya antara lain karena jumlah pelamar pada formasi tertentu itu sangat sedikit. Kemudian Kabid di sisi lain Kepala Bidang Pengembangan SDM BKP SDM Kabupaten Rejang Lebong Denny Rizkiansa juga menyebutkan bahwa untuk Pemkab Rejang Lebong sendiri itu pada tahun ini mendapatkan kuota P3K sebanyak 685 formasi. Formasi tersebut terbagi atas jabatan fungsional guru 300 orang, jabatan fungsional tenaga kesehatan 339, dan jabatan fungsional tenaga teknis hanya 46 orang. Jadi rekan-rekan sekalian, hampir di seluruh pemerintah daerah dan instansi untuk jabatan teknis ini memang kuotanya sangat sedikit sekali, padahal para tenaga honorer teknis ini jumlahnya masih banyak. Hampir semua instansi memprioritaskan kedua formasi ini, yakni formasi tenaga guru dan formasi tenaga kesehatan. Nah untuk kuota P3K di 2023 ini memang cukup banyak dibandingkan dengan di awal 2023 kemarin, di mana di awal 2023 hanya sedikit sekali
mengakomodir tenaga honorer khususnya untuk jabatan fungsional teknis. Nah, dari pengumuman kelulusan P3K 2023 terungkap ternyata masih banyak formasi yang kosong. Jadi mungkin sudah ada beberapa instansi atau pemerintah daerah yang telah mengumumkan hasil tes seleksi P3K 2023 dan ternyata banyak formasi yang masih kosong oleh karena memang jumlah pelamarnya yang sedikit. Sebagai contoh untuk Kabupaten Rejang Lebong, formasi P3K tenaga kesehatan itu sebanyak 339 orang, tetapi yang terisi hanya 224 kursi. Adapun untuk formasi teknis disediakan 46 kursi, hanya terisi sebanyak 42 orang. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi itu sebanyak 266 orang, terdiri atas tenaga kesehatan 224, kemudian tenaga teknis 42. Itu kejadian di pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Mungkin di instansi atau pemerintah daerah lain juga ada hal seperti ini. Pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tersebut dikeluarkan oleh BKN Pusat tertanggal 15 Desember 2023 dan telah diumumkan kepada masyarakat di wilayah itu. Jadi untuk memang formasi tenaga teknis dan tenaga kesehatan memang telah diumumkan, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah untuk formasi tenaga guru sampai dengan hari ini itu belum diumumkan oleh karena memang berdasarkan pernyataan dari Badan Kepegawaian Negara saat ini masih dilakukan pengolahan data termasuk juga data dari P1, kemudian pemberian afirmasi Serdik khusus untuk formasi jabatan guru. Sehingga dengan kejadian itu maka pengumuman untuk formasi tenaga guru belum ada satu instansi pun atau pemerintah daerah yang melakukan dan merilis pengumuman untuk formasi ini. Nah rekan-rekan, pengumuman hasil seleksi P3K 2023 itu baru untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan dan jabatan fungsional tenaga teknis. Sedangkan untuk jabatan tenaga pendidik atau guru itu baru akan diumumkan pada tanggal 22 Desember 2023. Jadi untuk Rejang Lebong sendiri, ini dari Kabid Pengembangan SDM sudah berani menyebutkan tanggal, yakni tanggal 22 Desember 2023. Rencananya pengumuman untuk jabatan fungsional guru itu akan diumumkan. Mudah-mudahan saja pemerintah tidak molor lagi dan tidak mengundurkan lagi waktu pengumuman, yakni tanggal 22 Desember tahun 2023. Oleh karena memang berdasarkan berita-berita dari video saya sebelumnya bahwa BKN baru menerima surat edaran resmi dari Menpan RB terkait dengan teknis dan mekanisme pengolahan nilai hasil seleksi P3K 2023 pada tanggal 13 Desember 2023 yang lalu, sehingga waktunya memang mungkin sangat kasib untuk mengolah data sekian juta sesuai dengan aturan dan mekanisme dari Menpan RB. Tapi mudah-mudahan saja tanggal 22 Desember ini betul-betul tenggat waktu yang bisa pemerintah pedomani untuk merilis pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2023. Nah rekan-rekan, demikian berita kali ini. Sangat disayangkan jika ada formasi tenaga teknis yang hanya sedikit, akan tetapi berdasarkan berdasarkan hasil pengumuman masih ada formasi yang kosong. Hal ini memang sangat disayangkan oleh para pelamar-pelamar di jabatan-jabatan lain yang harus berlapang dada bisa memberikan ruang kepada para tenaga honorer K2, oleh karena memang honorer K2 itu diprioritaskan meskipun pelamar honorer lain itu mendapatkan nilai hasil seleksi yang tinggi. Demikian rekan-rekan, jika ada komentar dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab melalui video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.